Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Indahnya Bersyukur. Nah, teman-teman yang berbahagia, bersyukur itu memiliki makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih diberikan kesehatan. Itu merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri, dan kita tidak akan mampu untuk menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Nah, teman-teman, jadi bersyukur itu merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman. Nah, bersyukur itu selain bentuk ketaatan kita kepada Allah, bersyukur membuat nikmat yang telah kita terima akan menjadi bertambah banyak. Karena ketika kita merasa bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita akan merasa nikmat yang kita terima ini bertambah dan bertambah. Namun beda halnya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian kita tidak mensyukurinya. Kita akan merasakan bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini kurang, dan kita akan merasa kurang. Nah, maka dari itu teman-teman, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Walaupun itu tidak mudah, tapi kita harus berusaha untuk belajar menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, kemudian teman-teman, yang menjadi permasalahan di sini adalah mengapa masih banyak di antara kita masih belum bisa bersyukur akan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, dan mengapa masih banyak di antara kita yang berpikir bahwasannya nikmat yang harus kita syukuri hanya berupa material, uang, dan tahta saja. Padahal kesehatan merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri pula. Seperti halnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas di hari ini. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa melihat. Itu merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri pula. Dan jika kita masih berpikir bahwasannya kenikmatan yang harus kita syukuri hanya berupa material, uang, dan tahta saja, itu merupakan suatu pemikiran yang salah, teman-teman. Berarti jika kita masih berpikir seperti itu, kita termasuk orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sungguh jika kamu bersyukur maka kita akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7.
Nah, maka dari itu teman-teman, jika kita tidak mau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, maka hendaknya kita bersyukur dan kita belajarlah mulai dari hal-hal yang terkecil. Kita mencoba mensyukuri hal-hal yang terkecil, seperti halnya kita masih diberikan kesempatan untuk bangun di hari ini, sehingga kita masih bisa melihat indahnya dunia ini, dan kita masih bisa menghirup udara yang segar ini, dan kita masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang terdekat kita. Itu merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi kita belajar dari hal-hal yang terkecil. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suatu keadaan yang mungkin cukup berat, nah kalau misalkan kita sudah belajar di hal yang kecil, ketika kita dihadapkan dengan yang berat, kita akan berusaha untuk mensyukuri. Diceritakan pula dari kisahnya Rasulullah, Ibunda Aisyah berkata bahwasannya Rasulullah SAW jika beliau sholat, beliau akan berdiri sangat lama sehingga kakinya pun sampai mengeras. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang?" Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, dari kisahnya Rasulullah SAW kita dapat memetik bahwasannya Rasulullah SAW yang telah dijamin surga baginya tetap belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kita sebagai hamba Allah yang belum dijamin surga untuk kita perlu belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nah, karena bersyukur itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, maka dari itu teman-teman, kita ayo berusaha belajar untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tips kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, yaitu senantiasa mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, salah satu untuk menjadi hamba yang bersyukur yaitu mengucapkan terima kasih kepada manusia sebagai perantara sampainya nikmat dari Allah kepada kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas," yang artinya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata bahwasanya hadis ini hasan sahih. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu merasa cukup akan segala nikmat yang telah berikan kepada kita. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur man qala wala tangzur man qala. Lihatlah atau dengarkanlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.